3 tahun menghilang tanpa kabar, seorang perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sangat Nah, ini pacar selama 3 tahun, berarti ini masih konteks pacaran, bukan menikah ya guys. Tapi ini disekap, itu aneh kan? memprihatinkan. Korban mengalami kekerasan oleh kekasihnya sendiri yang kini kabur tanpa kabar. Berarti Sebenarnya kayak gitu ya, namanya psikopit lah ya guys. Tapi kita dengarkan dulu penjelasan daripada Kamar Jerry ini, atau Bang Jerry ini. informasi seperti ini sangat sensitif untuk gue bahas di channel gue karena udah pasti dapat larangan dari YouTube. Betul, sangat sensitif ini Bang Jerry. Maka dari itu saya selaku Bang Rapli Channel ingin mereaction punya Bang gitu, biar penjelasan lah kepada teman-teman subscriber Bang Rapli Channel mengenai tentang topik hidayat ini ya guys. Jadi Bang Jerry izin reaksi. Assalamualaikum guys, bertemu lagi bersama Bang Rapli Channel. Baiklah guys, kita akan membahas hal yang lagi viral, yaitu adalah topik hidayat. Yang dimana topik hidayat ini rupanya adalah Opit. Nah, disamar-samarkan ya guys, karena ini YouTube ya guys. Maka dari itu, kenapa bisa kayak gitu? Siapa korbannya? Yaitu adalah Yupiti atau Yupita. Nah, gimana kejadiannya, kronologinya, dan kita ke korban dulu aja ya guys. Cek down. Halo Yupi. Halo, Devi, terima kasih sudah mengawari. Iya, bagaimana? Ini podcast ya guys. Denny Sumargo. Kondisi kamu yang kamu rasa sekarang separah apa? Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik lagi sejak ketemu sama orang tua, sejak dirawat dari rumah sakit juga. Oke, Yupi ngerasa sedih atau sekarang ngerasa lebih tenang? Sekarang merasa lagi tenang karena sudah ketemu sama orang tua. Lebih tenang. Siapa yang Yupi paling akhirnya rindukan Yupi bisa ketemu sekarang? Ini Denny Sumargo ini podcast langsung teleponan dengan Yupita tadi. Dan yang tadi itu keluarganya ya guys, yang duduk bersama Denny Sumargo ini. Oke. Terus Yupi tahu nggak kondisi Yupi sekarang? Sekarang kondisinya kakinya bekas diodong, terus matanya nggak bisa lihat, terus giginya sobek. Sekarang kondisi aku udah keluar. Kamu nggak bisa bayangin berarti ya? Iya. Oke. Yupi kepengennya sekarang apa? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak mumpung ada kesempatan? Lagi matanya, oh. Pengen ngelihat lagi matanya, oke? Ya. Terus? Memang bisa kerja, ya kalau nggak bisa kerja ya saya bisa jualan di rumah gitu kan. Oke. Bisa bantu orang tua. Oke. Berarti Yupi kepengen itu ya. Terus Yupi mau gimana ini orang yang pelaku ini? Namanya beneran Taufik Hidayat Yupi. Ya, saya ingin dia ketangkap. Biar dia bisa ngerasain apa yang saya rasain. Seberapa dendam kamu terhadap perbuatan dia? Dia ngapain aja ke kamu? Sangat rendah sekali karena dari sebelum awal ketemu dia baik-baik aja, cuma setelah kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan ada
buta. Oh, jadi setelah kamu kenal dia, itu dia mulai ngehancurin mata kamu ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai segitunya guys. Masa nggak dihancurin mata saya dulu, Om? Iya, iya. Baiklah kalau begitu. Cukup ya, nanti kita sampaikan ke masyarakat ya. Iya, oh, Nah, itu guys. Waduh, sampai kayak gitu ya guys. Beritanya ya guys. Nah, gimana? Apakah sudah tertangkap? Kira-kira kita lihat dulu ya guys kesaksian daripada polisi. Nah, tertangkap ya guys. Lain yang mana lebih kangen nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, namanya kota Ditangkap oleh Polda Jabar. Wuhan. Ya sopot 1 2 kali kan digobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem bagaimana nya? Baheula nya. Bener teh? Deci lah mana teh baheula? Dena ge DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Oh, beliau ini debt collector ya guys. Ininya apa? Ibarat kata profesinya tuh. Mikir naon gitu aja. Nyesel karena ieu nyesel. Baru sekarang nyeselnya. Satu tahun tapi yang sakit itu mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1 tahun setengah. Cuma disusai mah pas nyongkel panon mah. Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Itu kunaon matana? Benar psikopit ini. Terus di kemana? Gimana tanggapan daripada seorang konten kreator mengenai tentang ini? Banyak ya guys, ada guru gembul, ada kamar Jerry. Kita lihat ya guys. Cekidot. Kita kembali kepada guru gembul ya guys. Jadi ini kan ada gambar topik hidayat ini kan mukanya tuh, thumbnailnya tuh topik hidayat. Kenapa orang miskin sangat menyebalkan? Berarti guru gembul ini menyangka bahwasannya itu topik hidayat ini adalah orang yang bermental miskin. Coba kita dengarkan tanggapan daripada guru gembul ini tentang mental miskin ini. Bukan dibikin-bikin, bukan dibuat-buat. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Baraya sadar nggak sih bahwa orang-orang bermental miskin tuh menyebalkan? Ya, Baraya nggak sadar. Jangan-jangan Baraya yang punya. Nah, menyebalkan berarti topik hidayat ini termasuk bermental miskin. Ini pendapat daripada guru gembul. Mental miskin. Ya enggak ya, bercanda, cuman maksud saya di sini harus dipertegas bahwa kita tuh nggak ngejek orang-orang miskin, kita tuh sedang mengejek orang-orang bermental miskin. Dan dalam teori sosial yang Bermental miskin bukan orang miskin ya ejeknya tuh. sangat ekstrim, orang-orang bermental miskin itu ada bukan untuk kita ajak berteman, ada bukan untuk kita ajak berpartner, tetapi ada karena kita membutuhkan orang yang bisa kita manfaatkan dan eksploitasi gitu. Jadi orang-orang bermental miskin adalah orang-orang yang dalam konteks pasar itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih kaya gitu. Nah makanya kalau mereka diajak berteman itu Baraya punya 2 opsi. Yang pertama itu adalah Baraya makan hati terus-terusan, atau yang kedua Baraya kebawa bermental miskin sama seperti mereka gitu. Makanya tadi topik hidayat itu termasuk bermental miskin menurut daripada guru gembul ini. Dan kalau kita berteman dengan topik hidayat ya tadi kita akan makan hati terus. Dan parahnya lagi bukan makan hati lagi, tetapi lebih ekstrim lagi tadi. Terkena menurut saya sih bukan bermental miskin sih topik hidayat nih, tapi lebih ke psikopit tadi, sakit gitu. Kalau udah sakit ya kayak manapun pasti bermasalah gitu. Jadi nggak perlu lagi kayaknya kalau kita
mengambil daripada pendapat daripada guru gembul ini, karena guru gembul ini hanya menganalisis tentang orang yang bermental miskin saja, tetapi pakai thumbnail topik hidayat kayak gitu loh. Jadi itu ya, jadi nggak perlu lagi. Sinilah sebenarnya pihak keluarga sudah curiga kalau jangan-jangan Yuvita ini bersama dengan Taufik dibawa kabur. Terus sempat ada tuh geng yang mempertanyakan kenapa keluarga Yuvita tidak mencari sampai 3 tahun kan? Ini kan hilangnya 3 tahun. Nah itu sebenarnya tuduhan yang salah ya geng. Pada kenyataannya, pihak keluarga itu terus berupaya mencari keberadaan Yuvita. Mau itu mencari secara mandiri ataupun minta bantuan sono sini. Hingga suatu hari, tiba-tiba ada chat atau pesan teks yang mengatasnamakan Yuvita yang meminta keluarga untuk tidak mencari dia lagi. Tapi keluarga nggak yakin kalau itu pesan dari Yuvita, sebab Berarti dia tuh pihak keluarga itu udah berusaha mencari yang namanya Yuvita ini guys. tulisannya di dalam pesan itu menggunakan bahasa yang kasar, tidak seperti tulisan yang sering digunakan oleh Yuvita ketika berkomunikasi. Keluarga Yuvita ini curiga juga karena ada suatu chat yang mengatasnamakan Yuvita bahwasanya tuh beliau ini gak usah dicari lagi gitu. Tapi padahal sebenarnya tuh itu pihak keluarga itu curiga gitu, karena curiga kalau yang ngechat itu bukan Yuvita gitu. Komunikasi dengan keluarga. Alhamdulillah ya guys ya. Akhirnya si topik hidayat ini sudah ditangkap, sampai-sampai ada juga yang sampai-sampai dikira itu topik hidayat. Waduh. Benarkah ini topik hidayat? Kita lihat ya guys. Mencurigakan ya guys. Saya cuma mirip sama DPO. Aditya guys, aduh sampai salah ini. Aduh. Sabar ya mas, sabar. Ini cobaan. Alhamdulillah beliau sudah ditangkap dan akhirnya beliau sudah masuk bui mungkin. Inilah yang namanya psikopit. Jangan sampai kita ya guys, kejadian psikopit ini menghantui kita ataupun menjadi kita juga. Wah, bahaya ini guys. Mungkin sekian daripada Bang Rapi Channel. Semoga korban bisa juga terobati atau bisa pulih atau bisa mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit. Dan tadi kalau yang sudah menemukan yang namanya topik hidayat mendapat uang 250 juta dari Kang Deddy Mulyadi. Mungkin sekian daripada Bang Rapi Channel. Bang Rapi Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya ya guys.